Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk agenda kegiatan pada hari ini yang pertama adalah pembukaan yang tadi kita buka bersama dengan doa bersama. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan arahan dan pengantar dari Bapak Kepala Sekolah. Setelah arahan dan pengantar dari Bapak Kepala Sekolah adalah gambaran umum terkait dengan pelaksanaan job fair. Yang pertama nanti sambutan dan arahan teknis pelaksanaan job fair oleh Bapak Kadis atau yang mewakili, Bapak Kadis Naker atau yang mewakili. Kemudian setelah sambutan ataupun pengarahan dari Bapak Kadis Naker, nanti dilanjutkan dengan arahan teknis dari Dudi yang saat ini yang sudah hadir adalah dari Toyota. Kemudian lanjutkan dengan diskusi. Bapak Ibu yang kami hormati, kita lanjut ke acara pertama, yaitu arahan dan pengantar dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk waktu dan tempat kami silakan. Baik, terima kasih Pak Bupati. Bapak Ibu sekalian, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kabid, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, kalau nggak salah kemarin. Ibu Kasih yang kemarin secara tidak langsung diperkenalkan sama Pak Kabid, yang juga saya hormati. Perwakilan dari Toyota, selamat datang di SMK 3 Singaraja. Ibu-ibu dari Edi Arta Motor, kayaknya ini kayak Indomaret ya Bu ya, di mana-mana ada Edi Arta Motor, dan itu kayaknya buka sampai jam 10 malam Bu ya, karena saya sering datang malam kalau keluar daerah. Edi Arta masih buka. Yang juga saya hormati Bapak Ibu panitia pelaksana kegiatan job fair serangkaian program SMKPK yang juga saya hormati. Pagi hari ini kita bertemu dengan Bapak-bapak atau tim dari Disnaker, tim dari Dunia Kerja, untuk mempersiapkan pelaksanaan job fair yang tujuan, manfaat, dan sejenisnya itu kemarin sudah disinggung sedikit sama Pak Kabid, dan hari ini secara teknis kita akan mendalami, karena kita berdasarkan informasi yang disampaikan Pak Lurah, ini baru pertama kali kita melaksanakan job fair, dan harapan kita di program PKK itu sudah memasukkan satu kegiatan ini supaya bisa kita laksanakan rutin setiap tahunnya, sekalipun tidak ada subsidi dari program SMKPK. Mudah-mudahan ini bisa berjalan. Oleh karena itu, karena ini adalah kegiatan pertama kami sangat berharap dari Disnaker, dari Dunia Kerja, untuk memberikan sejenis pengalaman-pengalaman dari Bapak Ibu kepada kami untuk mempersiapkan pelaksanaan job fair ini. Mudah-mudahan sekalipun pertama kami melakukan dan hanya melibatkan alumni kami, dan alumni kami pun sesungguhnya terbatas, alumni 3 tahun terakhir. Kami juga akan melibatkan SMK terdekat khusus untuk job fair-nya. Walaupun untuk expo-nya kami juga mengundang adik-adik kami yang di SMP sekalian memperkenalkan SMK 3 Singaraja. Oleh karena itu, sekali lagi Bapak-bapak dari Disnaker, Dunia Kerja, mohon petunjuknya pada kami dalam rangka persiapan job fair. Mudah-mudahan sekali lagi nanti kita bisa melaksanakan ini dan mendapatkan pelajaran untuk bisa mewujudkan dan melaksanakan lanjutan di tahun-tahun berikutnya, sehingga anak-anak didik
kita memang lebih banyak bisa segera terserap di dunia kerja. Memang ada sedikit sejenis gimana ya, anak-anak kita itu tamatnya sekitar 17, pokoknya belum 18 tahun. Sementara dunia kerja menerima anak-anak itu 18 tahun. Tracer study kita lakukan mungkin sehari setelah mereka tamat, dan itu sangat rasional, sangat logis. Anak-anak kita belum bekerja. Ya, kalau itu dijadikan indikator, ya tetap saja kita diberikan label ya kurang enak didengar. SMK sebagai mesin pencetak pengangguran terbesar. Ya wajar kalau di Tracer begitu mereka tamat belum 18 tahun ya dalam waiting list. Ya. Nah, sebisa mungkin pemerintah mohon dibantu juga. Kami di bawah sudah berupaya, tetapi karena Tracernya itu segera setelah itu tentu akan terus saja pengangguran tertinggi dari lulusan SMK akan terus terjadi. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sebelum Bapak dari Disnaker, teman-teman dari dunia kerja memberikan petunjuk, memberikan arahan, memberikan bimbingan secara teknis, nanti tim kami yang diwakili oleh koordinator atau ketua pelaksana SMKPK Pak Bram akan memaparkan secara teknis pelaksanaan job fair yang sudah kami rancang. Dan atas dasar pemaparan yang disampaikan nanti, kami mohon petunjuk sekali lagi dari Disnaker, dari dunia industri, sehingga paling tidak pelaksanaan job fair kita 17-18 Juli bisa berjalan dengan baik, dan harapan kita, doa kita benar-benar menjadi jembatan, jembatan yang memperpendek jalan dunia kerja dan pencari kerja semakin sempit. Ya. Itu sebabnya kita mencoba hal-hal yang bisa kita lakukan. Itu saja yang perlu saya sampaikan, dan dengan ini atas hasil kerja Wadunugraha Ide Sang Hyang Widayasa Tuhan Yang Maha Esa, hari ini Jumat 14 Juli 2023, persiapan pelaksanaan job fair yang akan kita laksanakan saya buka secara resmi. Sekian, terima kasih. Om Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian tadi arahan dan pengantar dari Bapak Kepala Sekolah sehubungan dengan persiapan job fair yang akan kita laksanakan pada tanggal 17-18 Juli 2023. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya kami mohon kepada Bapak Ketua Panitia untuk memberikan gambaran umum teknis pelaksanaan job fair yang akan kita laksanakan pada tanggal 17-18 Juli. Untuk waktu dan tempat, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Made. Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Yang dihormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kabid, Pak Gede, dan Ibu Kasih yang sudah hadir pada kesempatan yang baik ini, yang juga dihormati Bapak dan Ibu perwakilan dari dunia kerja, Bapak Andi dari Toyota, kemudian Ibu Lia dari Mediarta yang sudah hadir juga, yang juga kami hormati, Bapak dan Ibu Panitia SMKPK yang juga kami hormati, juga hadir pada kesempatan ini. Puji syukur kami panjatkan bersama atas anugerah Ida Hyang Widi. Pertemuan pada hari ini bisa terselenggara sesuai dengan rencana.
Bapak dan Ibu, sebagaimana arahan dari Bapak Kepala Sekolah tadi bahwa muara dari job fair ini adalah bagaimana meningkatkan keterserapan lulusan kita di dunia kerja. Kemarin kita sudah melaksanakan penguatan bursa kerja khusus sebagai pelaksana teknis yang membidangi tentang upaya menjembatani pula calon-calon tamatan kita dalam mencari pekerjaan. Mudah-mudahan apa yang sudah dirancang kemarin dan juga programnya sudah dibuat itu dapat terlaksana dengan baik sehingga penguatan-penguatan ke depan bisa lebih ditingkatkan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, salah satu yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi adalah melaksanakan job fair. Kegiatan ini belum pernah kita laksanakan di SMK Negeri 3 Singaraja, Bapak. Untuk itulah maka kami pada hari ini mohon bantuan hadir pada kesempatan ini untuk memberikan masukan sehingga pelaksanaan job fair nanti sesuai dengan harapan kami dan para alumni semuanya. Sebagai gambaran umum, persiapan ini sudah kami lakukan bersama teman-teman tim, dan demikian pula data-data dari industri yang sudah menyatakan kesiapan hadir, termasuk juga data alumni yang sudah juga menyatakan kesiapan kehadirannya. Dapat kami sampaikan, pertama yang kita undang nanti adalah alumni SMK Negeri 3 Singaraja, dan itu tidak kami batasi jumlahnya. Artinya tamatan kita tidak batasi dari tahun terakhir sampai dengan tahun sebelumnya, di mana intinya adalah alumni-alumni yang belum mendapatkan peluang kerja sampai saat ini. Namun demikian, dari data yang kami peroleh memang angkanya masih minim. Apakah ini tidak seluruhnya yang hadir nanti mendaftar seperti link yang sudah kami edarkan, karena jumlah yang terdaftar sampai saat ini baru 82 orang alumni dari 900 orang kami targetkan, Bapak. Nah, mudah-mudahan karena ini juga informasi sampai ke masyarakat umum, tentu tidak tertutup kemungkinan juga hadir masyarakat yang membutuhkan informasi dalam kegiatan job fair ini. Di samping alumni juga kami menyiapkan informasi untuk persiapan anak-anak kami yang kelas 12 sebagai bekal mereka dalam mempersiapkan diri juga yang akan terjun ke dunia kerja. Oleh karena itu, kesempatan yang baik ini nanti juga akan dihadiri siswa-siswa kelas 12 yang akan menjadi, sebentar lagi akan menjadi calon tenaga kerja dan memasuki dunia kerja. Demikian juga undangan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, sekolah-sekolah yang lain juga akan hadir dalam rangka melihat dan mencari informasi terkait dengan peluang-peluang kerja, dan khususnya yang diundang adalah siswa-siswa kelas 12. Jadi ada 5 SMK di luar SMK Negeri 3 Singaraja dengan perwakilan masing-masing adalah 15 orang. Kemudian di samping itu kita juga mengundang dunia kerja yang dalam hal ini akan membuka loker-loker, dan sudah kami akan siapkan tempatnya, di mana kita menargetkan 20 industri untuk bisa hadir selama 2 hari dari tanggal 17 sampai dengan 18. Dan sampai saat ini yang sudah siap dan menyatakan kehadirannya adalah sebanyak 19 industri. Ini juga sebagai laporan kepada Bapak Kepala Sekolah atas perkembangan dari kesiapan dunia kerja yang akan hadir. Dari 19 industri yang sudah menyatakan hadir, di mana ada 4 industri yang di luar teknologi. Jadi bidang kami adalah teknologi, dan di luar teknologi itu ada juga salah satunya dari BUMN. Kemudian ada 15 lowongan kerja yang dibuka berdasarkan atau selinier dengan program kalian yang kami miliki. Jadi yang
ada otomotif, ada sepeda motor, ada listrik dan sebagainya. Itu ada sekitar 15 industri yang sudah menyatakan hadir. Kemudian yang berikut dari 19 itu juga ada 5 industri yang hanya mengirimkan informasi lowongan kerja tanpa hadir di sekolah. Jadi dari 19 sudah 14 yang sudah pasti hadir, 16 ya, 5 tambahan ya. 19 pasti hadir, 5 yang mengirimkan informasi lowongan kerja. Jadi kami siapkan stand khusus untuk didampingi oleh panitia untuk menyampaikan informasi-informasi yang tidak dihadiri oleh industri secara langsung, namun diberikan informasi. Kemudian industri tersebut sudah kami siapkan tempat, Bapak Ibu, nanti di depan aula tempatnya. Jadi masing-masing industri akan diberikan ruang khusus meja kerja untuk menerima tamu-tamu yang berkunjung ke masing-masing stand. Nah, seperti ini gambarannya. Jadi alumni dan juga masyarakat umum yang membutuhkan informasi langsung bisa berkomunikasi dengan Bapak Ibu petugas yang ada di masing-masing loker. Kemudian kami juga menyiapkan explainer di masing-masing loker sehingga ada informasi ini adalah stand apa atau loker apa dari explainer yang ada di depan masing-masing loker. Informasi tersebut memberikan informasi kepada pengunjung tentang identitas masing-masing tempat lowongan kerja. Dalam waktu yang bersamaan kami juga mengundang dalam kesempatan ini Bapak dari Dinas Tenaga Kerja untuk membuka juga tempat informasi terkait dengan persiapan para calon tenaga kerja, baik itu kartu prakerja ataupun mungkin disebut AK1 kemarin. Jadi kalau itu merupakan persyaratan, kami sebenarnya kemarin ingin menanyakan apakah itu persyaratan atau hanya pendataan gitu. Kalau hanya pendataan siapa-siapa yang mencari kerja, bukan persyaratan, itu artinya ini mungkin perlu ditingkatkan agar itu menjadi sebuah persyaratan, sehingga semua pencari kerja tersebut sudah menjadikan salah satu syarat di dalam penerimaan tenaga kerja. Demikian juga kami berharap nanti untuk tamatan-tamatan dari SMK Negeri 3 Singaraja mungkin bisa nanti langsung dibuatkan sebuah kerjasama agar anak tamatan kita langsung bisa memiliki kartu kerja dan mendaftarkan dirinya secara online sebagai pencari kerja di Dinas Tenaga Kerja. Itu harapan kami, mudah-mudahan itu bisa terwujud dengan kerjasama yang kita akan kembangkan dalam rangka penempatan dan peluang kerja. Bapak Ibu, sebelum acara, jadi tadi itu ada sempat, rencana kami di aula didesain untuk acara pembukaan. Di aula Pak, nanti kita kunjungi Pak tempat jadi tempatnya kita akan kunjungi bersama-sama, tempat pembukaan dan juga tempat stand loker masing-masing masuk di aspal itu Pak. Itu didesain untuk acara pembukaan di aula. Kami akan siapkan panggung untuk acara pembukaan, kemudian juga para alumni yang datang dan juga undangan lainnya. Nah, skenario-nya nanti begitu tamu undangan baik dari industri dan juga alumni, kita harapkan hadir di aula untuk mengikuti acara pembukaan. Selanjutnya setelah acara pembukaan, nanti seluruh peserta dan juga pengisi loker-loker masing-masing stand yang sudah kami siapkan itu memasuki standnya masing-masing, kemudian memulai kegiatan pada hari itu. Nantilah kami mohon masukan nanti baik di susunan acara maupun di skenario kegiatan, karena itu yang mungkin memerlukan strategi khusus untuk supaya pengaturannya lebih
lebih rapi, lebih teratur gitu, sehingga karena pengunjung yang akan hadir dan juga memberikan kenyamanan kepada Bapak Ibu di masing-masing loker. Selanjutnya, output kegiatan yang sangat kami harapkan dari kegiatan ini adalah pertama, adanya data transaksi antara alumni kami dan juga dengan pihak industri. Dan kami mohon juga masukan seperti apa format data yang sangat kami harapkan sebagai laporan, yakni adanya sebuah informasi yang menyatakan bahwa berkunjung ke sana itu apakah hanya berkunjung, kemudian apakah ditindaklanjuti dengan informasi terkait dengan peluang kerja yang ada, atau ditindaklanjuti dengan hal-hal yang lain oleh pihak industri. Nah, format-format seperti ini tentunya akan sangat bermanfaat untuk kami di tanggal 20. Karena kegiatan BKK, kemudian job fair dan juga tracer study di tanggal 20 ini sangat berkaitan sekali. Di tanggal 20 kami akan merekap berapa sih jumlah alumni yang sudah mendapatkan peluang kerja akibat adanya kegiatan job fair. Itu menjadi data evaluasi kami dan juga sebagai bahan laporan kami di sekolah. Untuk itulah Bapak Ibu yang hadir, baik dari Pak Kabid dan Ibu Asi yang sudah pengalaman melaksanakan job fair, dan juga Bapak dan Ibu dari perwakilan industri bisa memberikan masukan-masukan terkait dengan rencana kegiatan dan gambaran yang sudah kami sampaikan. Tentu keberhasilan ini tidak lepas dari jumlah industri yang hadir dan juga banyaknya industri alumni yang bisa menghadiri kegiatan ini. Kalau industrinya sudah memenuhi target seperti tadi 19, itu artinya sekitar 95%, itu industri bisa hadir. Namun jika alumni kehadirannya minim, tentu ini tidak akan mendapatkan keberhasilan. Karena dari data tracer yang kami lakukan, masih banyak yang belum memberikan informasi apakah mereka sudah bekerja atau belum. Itu yang sangat kami kesulitan. Teknologi aplikasinya sudah ada, tetapi apakah siswa kami sudah bekerja atau belum, itu belum semuanya memberikan informasi kepada sekolah. Mudah-mudahan di dalam kegiatan job fair ini juga terdata alumni-alumni baru sebagai tambahan data di tracer kami untuk bisa terekam apakah berapa siswa yang belum bekerja, berapa yang sudah bekerja dan sebagainya. Sehingga demikian kemanfaatannya tentu akan kami dapatkan lebih banyak lagi, tidak hanya keterserapan pada saat itu, tetapi juga data tracer study dalam melengkapi data yang sudah ada. Demikian gambaran yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu undangan hadirin yang kami hormati dan juga rekan-rekan panitia. Nanti masukan-masukan dari Bapak dan Ibu bisa kita catat sebagai tambahan-tambahan yang sudah kita siapkan, terutama di susunan acara, kemudian skenario kegiatan dan juga hal-hal lainnya. Perlu juga kami sampaikan bahwa bersamaan dengan kegiatan job fair, kami di sekolah juga seperti tadi disampaikan melaksanakan kegiatan ulang tahun. Nah, kebetulan di biara ini bersamaan juga ada expo terkait dengan kreativitas anak-anak di dalam proses pembelajaran. Itu karena kami sekolah teknologi menghasilkan banyak produk-produk yang bisa ditampilkan pada saat itu. Jadi kira-kira gambaran umum terkait dengan rencana kegiatan, dan Bapak dan Ibu panitia rencananya besok kita hadir. Kita akan pindahkan waktunya di hari Minggu, karena pada hari Minggu baru kita mulai akan memasang terop untuk tempat pelaksanaan. Terima kasih, yang kembalikan dulu kepada Pak Nadi. Ya, terima kasih Pak Lurah sebagai Ketua Panitia Job Fair, dan selanjutnya kami mohonkan kepada Bapak
Kadisnaker Kabupaten Buleleng yang pada saat ini diwakili oleh Bapak Kabid Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk memberikan arahan teknis terkait dengan pelaksanaan job fair. Untuk waktu dan tempat kami silakan, Pak. Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK 3 Singaraja. Beliau ini betul-betul masih sangat energik, umurnya masih muda. Pak Kepala SMK yang kemarin lihat itu kelahirannya masih jauh dengan dia. Yang saya hormati Bapak Ketua PKK. Yang saya hormati Bapak Ibu Panitia yang hadir pada kesempatan ini juga. Yang saya hormati Bapak dari Toyota, perwakilan dikit yang sering ajak kerjasama. Bapak Ibu dari Ediarta, apa yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, kayak Indomaret di mana-mana pasti ada. Mudah-mudahan sukses, gitu kan? Ya. Ini kayaknya seluruh Bali sudah tembus semua, kan? Belum. Ini putra daerah ini yang punya ini dari Kutamban ya, Bulian. Ya. Bisa apa namanya pasarnya itu bisa lolos tuh. Harapkan juga pada Ibu nanti salam kepada Bapak nanti. Jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan apa yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Kepala SMK maupun Bapak Pembawa Acara itu. Termasuk Bapak Ketua sudah tadi paparannya bagus sekali itu saya tangkap dan dengar itu rasanya sudah 75% apa yang ada di pikiran saya dan yang sering dilaksanakan job fair di Disnaker itu udah masuk tuh. Mungkin sekarang tinggal memantapkan tentunya masukan-masukan dari kita di Disnaker nanti akan disampaikan oleh teman kami fungsional tenaga kerja niki Ibu Nyoman Arsiani niki. Beliau ini di Disnaker sudah lama, beliau sudah banyak tahu itu. Ini boleh dikatakan ampun niki Bu, dadongnya pun Disnaker niki. Jadi tadi sudah dipaparkan oleh Bapak, nanti tempatnya itu di depan. Hemat kami bagus sekali Pak, tempatnya di depan. Kalau kita adakan di belakang kasihan juga jauh, apalagi ada masyarakat umum, tentunya alumni itu akan mengajak pasti temannya itu, tentunya tidak menutup kemungkinan kan begitu, artinya masyarakat umum pun bisa kan gitu. Tetapi sasaran kita kan alumni sasaran kita tidak dibatasi sesuai apa yang disampaikan Bapak, tamatannya itu sampai dengan angkatan terakhir dan yang mau lulus ini. Jadi tempatnya bagus sekali dan sudah perusahaan sudah masuk terdata 19 perusahaan. Kami pun di Disnaker itu biasa 20 perusahaan gitu. Dan ke depan juga kami mudah-mudahan Astokare begitu juga yang lupa niki permaklumkan Pak Kadis yang rencananya dari kemarin termasuk sekarang mau hadir beliau, tapi karena ada kesibukan sekarang ini beliau akan menghadap untuk persiapan. Mudah-mudahan di hari ulang tahun kita bisa mengadakan job fair nanti menghadap dengan Pak Bupati, tentunya ujung-ujungnya dukungan dana karena dana dari kita sudah habis sekali persiapan kemarin itu. Nah, Astokare nanti di dalam pembukaan beliau bisa hadir itu. Memang beliau tadi yang sudah dapat ngomong kesiapannya untuk pembukaan akan hadir. Mudah-mudahan tidak ada halangan dan tidak ada artinya tugas yang prinsip sekali, beliau mesti akan siap hadir.
Lanjut ke apa yang telah tadi disampaikan, itu tentunya di depan di ruang terbuka. Memang di sana pengalaman kami kemarin di SMK Sukesade, SMK Sukesade tempatnya di aula. Memang dari sisi biaya sudah bisa mengirit, karena ini terbuka tentunya nanti akan ada penyewaan tenda dan lain sebagainya. Astokare dia yakin di sini pasti sudah punya tenda mungkin di sini, karena di sini juga kan mencetak alumnus yang di bidang mesin, pembangunan itu. Jadi dari sisi mungkin biaya pengeluarannya mungkin lebih banyak itu. Dan begitu juga apa yang telah tadi disampaikan oleh Bapak, untuk kita di Disnaker akan disediakan stand, Pak di Disnaker. Nanti kita tadi sudah sampaikan kepada Pak Kadis, beliau siap nanti untuk stand mungkin AK1-nya nanti, bukan pra kerjaan ke AK1 mungkin akan dia bawa ke sini. Mungkin bagaimana nanti teknisnya nanti kita siapkan dengan Ibu Nyoman ini. Di samping kita artinya memberikan masukan-masukan dan pencari kerja, memberikan informasi yang pas nanti itu. Nanti siap, kami tetap dari Disnaker akan siap membantu, Pak. Dan juga seperti apa yang Bapak sampaikan tadi, ini merupakan baru pertama kali, tentunya masih banyak. Kami pun di Disnaker masih terus belajar dan mengevaluasi pelaksanaan job fair sebelumnya itu. Nanti kita sama-sama mungkin setelah ini apa yang tadi Bapak sampaikan akan kita ke lapangan ngirim sarang-sarang nanti niki Bu Arsiani yang lebih tahu nanti bagaimana teknisnya. Mari kita saling memberikan masukan, kita sama-sama saling belajar, Pak. Nanti mungkin karena pelaksananya kami lebih dulu, jadi kami lebih tahu lah jadinya itu. Jadi pada prinsipnya kami di Disnaker selalu mendukung, Pak, kegiatan ini, pelaksanaan job fair ini, Astungkare, semua nanti SMK bisa merintis jejak-jejak dari SMK 3 ini nanti pelaksanaan job fair. Karena bagaimanapun SMK tanggung jawab terhadap kelulusannya gitu, apalagi seperti yang tadi disampaikan Pak Kepala SMK, mencetak pengangguran itu, mencetak pengangguran paling terbanyak. Astungkare bisa diselesaikan, tentunya bisa dengan mengadakan job fair ini, akan rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya, mudah-mudahan bisa penganggarannya dan lain sebagainya. Nanti teknisnya ada di SMK. Nanti dengan adanya job fair itu nanti kita bisa mengurangi, menekan pengangguran, khususnya alumni SMK di sini. Jadi itu aja yang perlu kami sampaikan. Nanti mungkin lebih lanjut secara teknis disampaikan oleh Bu Nyoman. Lanjut mungkin terakhir mungkin bisa kita tanya jawab. Prinsipnya sekali nanti kita di lapangan dan kita tanya jawab itu nanti yang paling pas nanti untuk teknisnya. Jadi untuk waktu lanjut Pak, lanjut ke Bu Nyoman. Untuk waktu kami serahkan ke Bu Nyoman Arsiani. Beliau ini selaku fungsional, bukan kepala seksi, fungsional. Mudah-mudahan beliau bisa tembus sampai 60 umurnya niki, sama dengan Bapak pensiunnya niki. Untuk itu waktu kami serahkan kepada Bu Nyoman. Baik, kami ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum Tiang mulai, Tiang mengaturkan pamanjali umat, Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK 3 Singaraja, yang kami hormati Ketua BKK, yang kami hormati pula pengurus BKK, kemudian yang kami hormati juga adalah dari dunia industri, Bapak dari Agung Toyota, kemudian dari Agiarta, dan bapak-bapak, ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi sebelum Tiang mulai, Tiang perkenalkan diri. Nama saya Nyoman Arsiani. Saya selaku fungsional pengantar kerja. Jadi kami aktif di Dinas Tenaga Kerja di tahun 2010 sampai sekarang.
Jadi kegiatan job fair ini memang merupakan tugas pokok kami. Jadi kita ingin merefreshing kembali ingatan Bapak Ibu terkait dengan yang namanya BKK Bursa Kerja Khusus. Kenapa dikatakan sebagai Bursa Kerja Khusus itu? Karena Bursa Kerja ini ada mengkhusus terhadap sekolah menengah kejuruan, kemudian ada di perguruan tinggi, dan kemudian ada di lembaga pelatihan kerja. Di tahun ini kita sudah mengeluarkan tanda daftar BKK itu sebanyak 27. Jadi dari SMK, dari perguruan tinggi, dan juga dari lembaga pelatihan kerja. Itu Dinas Tenaga Kerja selaku Dewan Pembina terhadap Bursa Kerja Khusus. Nah kemudian pengertian dari BKK itu mungkin kemarin sudah disampaikan oleh Pak Kadir bahwa BKK itu merupakan lembaga yang menjalankan fungsi untuk mempertemukan pencari kerja dan pengguna kerja. Tetapi mohon untuk diingat bahwa penempatan yang dilakukan oleh Bursa Kerja Khusus itu adalah untuk penempatan di dalam negeri saja, bukan ke luar negeri. Jadi kalau mendapatkan lokor ke luar negeri itu kita hanya menginformasikan terhadap alumni kita. Nah bagaimana mekanisme kerja BKK? Itu ada beberapa kegiatan yang salah satunya itu selain melakukan pendataan lowongan, kemudian pendataan siswa. Nah ada juga salah satu kegiatannya itu adalah melaksanakan job fair. Jadi kita inginkan Bapak Ibu yang duduk dalam kepengurusan BKK ini dalam kegiatan untuk transfer studinya atau penelusuran alumninya. Bagaimana caranya penelusuran alumni? Jadi kita setiap bulan kemarin ini kita melakukan rapat pertemuan sesama BKK, sehingga kita inginkan sesemua BKK itu saling sharing di sana, saling mempertanyakan bagaimana caranya dia untuk melakukan transfer study, sehingga paling tidak 75% alumni itu bisa terdata. Kami memberikan informasi, jadi langkah apa yang diperlukan di dalam transfer study itu satu, ini sudah biasa ini. Membuat grup alumni, kemudian yang kedua adalah membuat grup jurusan. Ya, dari dua grup ini dimanfaatkanlah dengan baik, karena anak-anak biasanya dipakai grup candaan, sehingga dibuatkan lagi grup yang untuk memang khusus untuk candaan. Oke, jadi dua itu dibuatkan WA grup, kemudian WA grup jurusan. Nah kemudian kalau tidak menemukan penelusuran alumni yang beberapa yang lainnya, jadi seandainya pada saat anak-anak itu melakukan legalisir sertifikat atau ijazah, itu bisa digali informasinya. Nah kemudian kepada keluarganya atau kepada temannya, kalau umpamanya tidak bisa, Bapak Ibu bisa turun ke lapangan, ke keluarga alumni itu untuk menelusuri kemana dia bekerja. Nah kemudian 3 tahun kemarin ini kesan atau image bahwa SMK itu sebagai penyumbang angka pengangguran yang tertinggi sekarang sudah mulai sirna sedikit, karena sekarang ini angka pengangguran itu didominasi oleh kaum intelektual. Jadi perguruan tinggi yang sekarang lebih dominan menyumbang angka pengangguran. Nah, kenapa SMK itu dikatakan sekarang sudah tidak menyumbang angka pengangguran tertinggi? Karena begini, kemarin memberikan data, jadi semua SMK se-Indonesia itu memberikan informasi keterserapan alumninya itu hanya pada jurusan yang linier. Jadi contohnya kalau dia bekerja di punya program las umpamanya harus ke bingkil. Nah, itulah yang sebenarnya yang kita inginkan, tetapi kita rubah sekarang. Yang penting alumninya kita itu bekerja walaupun tidak linier. Jadi masukkan saja identitas alumni kita. Kalaupun dia membantu orang tuanya bekerja, silakan diisi, sehingga tidak ada data yang sama sekali nol. Itulah yang menjadi penyebab kenapa sekarang SMK itu bukan sebagai penyumbang angka pengangguran yang tertinggi. Ya. Nah kemudian keberhasilan job fair ini sebenarnya bukan hanya terpaku kepada panitia, kemudian kepada pengurus
BKK, kemudian bukan kepada kepala sekolah saja, tetapi semua individu yang terlibat di sekolah, gurunya, kemudian juga siswanya. Informasi itu bisa diberikan lewat guru atau siswa-siswa yang masih aktif. Itulah keberhasilan informasi terkait dengan job fair. Nah kemudian siapa saja yang dilibatkan di dalam dunia industri, di dalam kegiatan job fair. Jadi tahap persiapannya, kalau kami di Dinas Tenaga Kerja, memang kami selaku pembina semua BKK, kemudian setiap keadaan job fair selalu BKK itu SMK selalu berkoordinasi dengan kami terkait dengan rekomendasi perusahaan yang dilibatkan. Jadi tahap pelaksanaan job fair itu pertama adalah tahap persiapan, kemudian ada tahap pelaksanaan, kemudian ada yang ketiga tahap evaluasi. Tahap persiapan itu adalah BKK yang pertama harus memiliki data alumni dulu, kemudian data lowongan pekerjaan. Nah, dari mana mendapatkan data lowongan pekerjaan ini? Kita memiliki dunia industri yang sudah kita buatkan MOU. Ya, jadi itu paling tidak itu yang harus dilibatkan. Kemudian yang ketiga adalah mencari perusahaan yang tidak linear dengan program di sekolah kita. Kenapa kita melibatkan yang tidak linear? Kita hanya mengantisipasi, menjaga kemungkinan jika anak didik kita berkeinginan di luar dari program atau jurusan yang dia tekuni. Nah, setelah BKK mendapatkan informasi terkait dengan alumni, kemudian terkait dengan data lowongan, mengadakan rapat perusahaan dunia industri, berapa yang terlibat, apa yang menjadi kepentingan kebutuhan daripada dunia industri pada saat kegiatan job fair. Itu di tahap persiapan. Jadi di tahap persiapan itu kita gali informasi dari semua perusahaan yang kita libatkan. Kita gali informasi apa yang menjadi kebutuhannya. Kemudian di samping itu juga adalah penempatan botnya. Kalau memang di sini sekarang sistem acak dipakai untuk penempatan bot tidak apa-apa. Tapi kalau umpamanya sistem lotre juga tidak masalah. Ya, jadi silakan itu ditentukan untuk penempatan bot. Nah kemudian tadi disampaikan oleh Bapak pengurus BKK-nya bahwa dari 900 alumni itu baru sekitar 82 Pak yang sudah masuk lewat link ya. Nah jadi itulah usaha kita sekarang. BKK harus gencar lagi lebih mencari informasi keterkaitan kehadirannya. Karena yang membuat ramai ini kan nanti alumni. Memang Bapak Ibu melibatkan masyarakat terdekat ataukah mengundang SMK yang terdekat. Ya, itu memang di dalam kegiatan job fair yang dilakukan oleh semua sekolah unggulan. Di sini ada 7 sekolah unggulan itu rata-rata seperti itu, melibatkan masyarakat terdekat, kemudian melibatkan SMK lainnya. Nah kemudian jangan lupa juga Bapak untuk menyiapkan bot tempat interview ya, karena interview ini tidak dalam kondisi ramai, jadi harus ditempatkan pada ruang yang tertutup untuk diinterviewnya. Nah kemudian informasi yang bisa diberikan di dalam setiap bot itu kami harapkan itu perusahaannya membawa brosur, sehingga di brosur itu sudah muncul apa yang menjadi persyaratan, kemudian ada nama perusahaannya, kemudian ada banner terkait dengan lowongan yang dibutuhkan. Nah, itulah sebagai informasi terhadap alumni yang berkunjung ke setiap stand. Nah, setelah pelaksanaan job fair, kita tentu ada tahap evaluasi. Nah, tahap evaluasinya itu adalah ini tugas BKK lagi nih, berapa jumlah pelamar. Jadi kita dapatkan informasi
dari masing-masing perusahaan. Kita sediakan form, sediakan form untuk perusahaan. Jadi hari pertama sekian banyaknya pelamar, hari kedua juga sampai masa berakhirnya job fair. Itu harus disediakan form, setiap hari itu harus diberikan ke perusahaan. Sehingga setelah akhir job fair, jam kunjungan kita tarik lagi itu. Sehingga kita bisa mengetahui berapa jumlah kunjungan setiap. Akhir job fair kita informasikan lagi kepada perusahaan untuk mengevaluasi. Karena begini, kalau proses job fair memang semua sama-sama pihak itu semua diuntungkan. Yang pertama, PKK diuntungkan karena alumninya sudah mendapatkan penempatan, kita sudah bisa mengetahui informasi penempatannya. Nah, yang kedua, untuk perusahaan mendapatkan tenaga yang kompeten, yang sesuai dengan jurusannya, dan kemudian perusahaan juga mendapatkan keuntungan irit di waktu sama biaya. Nah, itulah yang menjadi keuntungan. Kemudian juga bagi alumni, keuntungan jika ikut job fair ini adalah mendapatkan pekerjaan yang lebih cepat. Kemudian memilih jenis pekerjaan juga semakin banyak karena banyak pilihan. Itulah yang menjadi keuntungan daripada job fair. Nah, kembali ke tahap evaluasi. Jadi setelah pelaksanaan job fair itu kita rapatkan kembali atau memberikan informasi melalui WA group, informasikan berapa jumlah penempatan yang sudah pasti. Karena proses kadang-kadang ini begini, karena kadang-kadang proses interviewnya perusahaan itu tidak bisa dalam waktu hanya 2 minggu. Dia diterima saja dulu CV-nya, kemudian diberikan waktu lagi untuk tes interview, ada tes tertulis, ada tes interview. Itu biasanya perusahaan. Tapi sebenarnya kita mengharapkan kepada perusahaan itu adalah semakin cepat memberikan informasi penempatan. Itu yang sebenarnya kita inginkan. Sehingga kita tidak menunggu lagi. Kadang, mohon maaf ya Bapak Ibu ya dari perusahaan, kita berikan waktu 2 minggu, dia masih menunggu HRD-nya, belum mengadakan rapat final. Itulah yang membuat data kita semakin lama jadinya untuk mengetahui berapa sih penempatan yang sudah diberikan. Sehingga nanti tolong disampaikan kepada perusahaan yang terlibat itu kasih deadline ya, kasih deadline kira-kira berapa minggu kita mendapatkan hasil penempatan untuk alumni kita. Nah, yang kedua, keterlibatan perusahaan tadi disampaikan 19. Ini penempatan untuk dalam negeri Bu Santi semua, yang 19. 19. Semuanya dari belum ada sih yang daftar perusahaan yang luar negeri. Ibu mengundang gini, P3MI, perusahaan penempatan luar negeri mengundang? Oh, tidak mengundang. Ya, baik. Baik, kalau memang tidak mengundang penempatan luar negeri, karena kemarin yang sarankan undang saja, siapa tahu nanti minat anak-anak itu mau berangkat ke luar negeri. Ya. Sebenarnya mengundang, Bu, tapi tidak bisa datang gitu dan tidak membuka lokalnya. Oh gitu. Iya. Sudah kami tawarkan, sudah kami kirimkan surat undangan. Iya, tidak apa-apa. Jadi 19 untuk Yang akhir itu. 19 itu sudah termasuk lumayan juga untuk ukuran sekolah. Ya. Gini. Coba nanti seandainya ada lagi yang, nah mudah-mudahan yang sudah ini yang 19 yang sudah pasti ya. Kalau kurang mungkin nanti kita akan bantukan cari perusahaan yang lain. Nah, kami juga ingin mengingatkan seandainya melibatkan perusahaan yang untuk keluar negeri kapal pesiar itu tidak, kita hanya memberikan informasi saja biar tidak menyalahi aturan bahwa BKK itu hanya mengkhusus terhadap penempatan dalam negeri, bukan luar negeri. Kalau luar negeri itu kita hanya memberikan informasi saja. Selanjutnya silahkan pencakar dengan P3MI-nya. Kita tidak usah ikut-ikutan di dalam itu. Nah, kembali ke dalam tahap evaluasi yang tadi saya sampaikan, berikan guideline kepada perusahaan. Nah,
Kemudian kami juga ingin menyampaikan bahwa perusahaan yang dilibatkan itu adalah perusahaan yang sudah memiliki izin, ya, sudah memiliki SIUP, sudah memiliki TDP, kemudian sudah lapor melalui OSS. Itu yang kita libatkan. Jadi mumpung ada perusahaan di sini yang hadir, kami juga sekalian menyampaikan informasi terkait dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Bapak Ibu. Jadi saya amati bahwa perusahaan Bapak Ibu ini sudah melebihi tenaga kerja yang sebanyak 10 orang, apalagi Edi Arta, Toyota juga. Jadi paling tidak, jadi kami ingin mengetahui bahwa setelah Bapak Ibu menerima alumni dari SMK 3 ini sebagai pekerja, ada 2 status ketenagakerjaan, sebagai 2 status tenaga kerja. Yang pertama adalah PKWT, artinya perjanjian kerja waktu tertentu. Kemudian yang kedua adalah pekerjaan waktu tidak tentu. Ya, jadi perusahaan yang mempekerjakan 10 tenaga kerja itu wajib memiliki peraturan perusahaan. Ya, dinyatakan sudah paham. Toyota juga sudah. Jadi wajib itu memiliki peraturan perusahaan. Jadi di dalam peraturan perusahaan itu mengatur hak dan kewajiban perusahaan, kemudian hak dan kewajiban pekerja, dan kemudian kode etik perusahaan. Nah, kemudian status tenaga kerja kami kembalikan lagi. PKWT itu, kalau PKWT sekarang itu sama dengan karyawan tetap, ya. Bukan karyawan tetap, karyawan kontrak, salah saya. Itu yang memiliki batas waktu. Ya, jadi PKWT itu hanya pada jenis pekerjaan yang tertentu saja. Ya. Nah, yang kedua itu ada PKWTT, ya, di perjanjian kerja waktu tidak tertentu, itu sama dengan pekerja tetap, ya. Pekerja tetap ini perjanjiannya itu hanya berakhir pada waktu masa pensiun. Kalau dia pensiun, dia wajib memberikan pesangon dan lain sebagainya. Tetapi kalau PKWT itu perjanjiannya itu dibuat dalam 5 tahun. Kalau dulu setiap tahun diperpanjang setiap 3 tahun. Tetapi aturan yang terbaru sekarang ini untuk perjanjian untuk karyawan kontrak itu selama 5 tahun. Karena kalau pikir setiap setahun diperpanjang, kemudian membayar uang kompensasi 1 kali gaji, itu merupakan kerugian daripada perusahaan. Sehingga dengan undang-undang tenaga kerjaan yang baru itu, perjanjian kontrak itu dibuat setiap 5 tahun sekali. Itu untuk. Nah, kemudian perusahaan ini sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan itu juga wajib mengikut sertakan karyawannya itu ke BPJS. Itu ada hitung-hitungannya, okay? Jadi dibayarkan oleh perusahaan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kepada perusahaan kami informasikan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan di Kemenaker 39 tahun 2016 tentang penempatan tenaga kerja, bahwa setiap perusahaan itu wajib mendaftarkan lowongan pekerjaannya itu melalui aplikasi Siap Kerja. Jadi kami mohonkan nanti mempergunakan Siap Kerja untuk membuka lokernya. Baik boleh secara manual atau masuk ke aplikasi juga boleh. Nah, yang tidak kalah pentingnya lagi Bapak Ibu untuk perusahaan, jadi kami mengharuskan, bukan kami tapi pusat sudah mengharuskan dari Kemenaker, setiap pekerja itu wajib harus disuruh memproses kartu AK1. Kartu AK1 itu artinya kartu angkatan kerja, sehingga setiap pencari kerja mencari kartu angkatan kerja itu terdaftar ke kita, sehingga kita bisa mengetahui berapa sih jumlah angka pengangguran di Kabupaten Buleleng. Karena angka kerja itu sebagai data kita untuk mencari angkatan kerja, artinya yang belum bekerja. Nanti kalau dia sudah mencari AK1, kemudian dia sudah bekerja, dia harus mengembalikan AK1 itu pada kita,
Sehingga di data kita itu dicoret, oh dia sudah bekerja, berarti berkuranglah angka pengangguran kita. Itulah manfaat daripada AK1. Jadi setiap perusahaan kita sekarang wajibkan untuk mencari AK1. Oke, dari Toyota juga harus seperti ini, wajibkan untuk mencari AK1 ya. Jadi kalau umpamanya sekarang mulai membuat brosur, harus itu disertakan. Setiap ini harus mencari AK1 di dunia ya. Iya, nah artinya yang ingin mencari pekerjaan pelamar, iya, gitu. Tapi kalau yang sudah bekerja kan tidak membutuhkan itu, ya. Untuk pelamar ada yang membutuhkan pekerjaan. Karena begini, melalui kartu AK1 itu kita bisa memberikan informasi terkait dengan lowongan pekerjaan, gitu. Jadi pada saat mencari AK1 itu kita mengadakan interview. Jadi kira-kira kemana minatnya dia, sehingga kita punya di sini data stok untuk lowongan kerja. Oh, Anda cocoknya di sini, silakan melamar ke perusahaan ini. Makanya kita setiap SMK mengadakan job fair, kita sudah punya stok-stok perusahaan yang buka lowongan pekerjaan. Jadi kita bisa merekomendasikan itu. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kira-kira seperti itu dulu gambaran tahap persiapan untuk pelaksanaan job fair, dari persiapan, kemudian pelaksanaan, kemudian bahan evaluasi. Nah, jangan lupa juga untuk BKK. Jadi setiap alumni yang sudah ditempatkan itu perlu dilakukan verifikasi terhadap perusahaan. Ya, kapan-kapan jenguk dia anak buahnya ke sana ke perusahaan itu, apakah dia sudah melakukan tugas dengan baik, kemudian perusahaan apakah sudah memberikan yang menjadi hak dan kewajibannya. Itulah yang kita perlu pantau. Jangan baru dia mendapatkan pekerjaan dilepas begitu saja, jangan. Ya. Jadi kita yang paling tidak seoranglah ke sana, ucapan terima kasih kepada perusahaan. Gitu. Ya. Jadi kiranya itu dulu yang dapat kami berikan. Jadi selanjutnya saya berikan dulu sesi tanya jawab. Ya, kira-kira yang mana belum mengerti, kita berikan kesempatan. Baik, jadi yang tutup dengan para Santi. Oh, Santi, Santio. Baik, itu paparan dari teman kita fungsional kerja. Jadi Ibu Arsiani sudah jelas memaparkan, mungkin sebentar sambil tanya jawab kita lebih paham dan mengerti itu. Mungkin yang tambahkan sedikit kepada Bapak pengelola BKK, mungkin dalam kaitan job fair ini, kalau bisa mungkin atau mungkin sudah ini, kalau bisa dari mulai sekarang atau paling lambat besok lah, mungkin bisa diumumkan di radio medsos itu, kita gencar laksanakan itu supaya alumni itu datang dengan sendirinya nanti itu. Termasuk barusan yang dapat disposisi surat dari Pak Kadis ini, dari mungkin bisa sampaikan nanti dari PT Multifinance Sinarmas itu membutuhkan segera karyawan sebanyak 6 orang itu. Sinarmas Multifinance itu. Ampun. Oke. Nanti begitu juga apa yang disampaikan oleh teman kita Ibu Nyoman. Kalau memang nanti dari SMK, kalau memang kepingin mungkin untuk naruh mungkin setan yang pemberangkatan ke luar negeri, silakan nanti kita koordinasi, kita siap membantu. Kita walaupun dengan waktu mepet ini kita akan upayakan supaya bisa ada kalau memang itu diperlukan sekali itu. Jadi itu aja mungkin tambahan dari kami, mungkin sebentar yang lebih pas nanti kita tanya jawab langsung ke lapangan bagaimana teknisnya nanti itu. Jadi kurang lebihnya apa yang saya sampaikan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Yang tutup untuk para Santi. Om Santi Om. Waktu kami kembalikan. Sukses. Iya, terima kasih Pak Kabid dan Bu Arstiani. Untuk selanjutnya sebelum diskusi kami berikan kesempatan kepada Bapak Andi Kurniawan dari Toyota Singaraja untuk menyampaikan masukan ataupun arahan terkait dengan job fair. Untuk waktu kami silakan Pak.
Selamat pagi, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Singaraja, yang terhormat juga Kepala Dinas Disnakertan yang juga Bapak Kabid dan Bu Kasih, yang terhormat juga untuk Bapak Ibu Guru, panitia pelaksana job fair di SMK 3 ini, dan juga rekan seperusahaan di otomotif dari Edilarta, Ibu berdua. Terima kasih telah mengundang kami di acara job fair ini untuk sharing diskusi tentang pelaksanaan penerimaan dari adik-adik kita yang lulusan dari SMK ini. Alhamdulillah kalau di tempat kami sudah hampir 70% itu dari SMK 3 untuk karyawan teknisinya di situ. Sisanya dari Mandara. Di situ ada juga dari Denpasar cuma 1 itu ini. Jadi sebagai yang lain cukup banyak juga untuk salesman itu. Kalau salesman tidak punya basic ya, basicnya itu entah itu dari otomotif, entah itu dari teknik, entah dari apa, itu cukup banyak juga untuk cepat kita. Jadi untuk marketing itu seperti benar yang dibilang oleh Ibu tadi, tidak usah membatasi siswa itu harus jurusan apa, karena passion dari siswa itu beda-beda. Kalau saya dari jurusan listrik dulu, jurusan listrik saya bidangnya otomotif di sekarang ini saya olah di sini. Jadi waktu sekolah SMK dulu saya jurusan listrik, terus kebetulan di Astra itu ada lowongan otomotif, saya coba di situ. Ternyata karena tesnya itu kita itu tidak sebatas hanya soal teknis yang yang dites pada saat dia punya jurusan apa, tetapi bagaimana pola pikirnya dia itu pada saat akan mulai bekerja di tempat perusahaan yang akan kita datangi di sini. Tapi terutama kalau kita memang sih ada otomotif, elektro, ya itu penting karena dunia industri sekarang untuk yang otomotif sudah mengarah semuanya ke kendaraan elektromotif gitu. Jadi itu juga penting ini. Terus yang berikutnya ini saya kemarin barusan buka lowongan ya, itu untuk otomotif. Dan memang lucunya ya, dari 2 sekolah ini yang saya undang kemarin, saya minta tolong masing-masing kepala kajurnya itu mungkin ya saya nggak tahu, mungkin yang dibilang Ibu Kasih tadi benar sekali, harus punya grup WA dari seluruh lulusan alumni. Itu saya mohon waktu 1 bulan, kasih waktu bulan untuk siapa saja mendaftar. Jadi dari 1 bulan waktu itu hanya saya dapat orang 5 itu 2 dari SMK 2, SMK 3, 2 dari SMK Bali Mandar, satunya dari luar, SMK luar ya di situ. Ya, ini. Saat itu kita butuh 2 teknisi ya. Dan kalau 5 itu worry karena apa? Karena tesnya itu belum tentu semuanya lulus di situ, karena yang ngetes bukan dari internal kita, dari eksternal. Itu terutama psikotesnya. Kita hanya bisa bantu wawancara, bagaimana kita tahu dia dari segi attitude-nya. Attitude itu kan bisa kita cek apakah dia magangnya bagaimana, dari surat magangnya bagaimana dia, apakah nilai magangnya itu bagus. Terus kita tanyain juga saat pada siapa. Benar tadi yang belum kasih bisa disediakan juga untuk wawancara kalau memang langsung mau dieksekusi di situ oleh perusahaan. Tapi kalau tidak mungkin dikumpulkan saja, nanti nextnya wawancaranya mungkin di perusahaan masing-masing. Itu nggak bisa. Gitu. Nah, dari 5 itu saya tanyain teman-temannya, kenapa teman-temanmu kamu ngajak? Banyak sudah bekerja? Belum Pak, belum bekerja pada semua. Terus kenapa kok belum bekerja? Pak, teman-teman saya itu saya ajak nggak mau, satu di perusahaan itu terikat waktu kerjaannya. Di situ. Jadi teman-teman saya ini semuanya itu mereka pilihnya itu kerjaannya yang tanpa ada waktu. Jadi kalau mau kerja malam ya kerja, siang ya kerja gitu. Kalau dapat istirahat di situ. Nah ini aneh di situ ya. Jadi mulai pola pikir adik-adik kita yang sekarang ini sudah mulai modern di situ. Mungkin adanya internet dan lain-lain sehingga lebih mudah mencari uang dalam hal itu. Ini. Dan itu jadi pada anak saya juga nggak mau teruskan kuliah ya, karena sudah bergelut di bidang
SMK sama ya, animasi dia. Begitu keluar pekerjaan ya, terus sudah dapat langsung job dari internet dia begitu. Beli sendiri, semua peralatan sekarang udah beli sendiri di situ. Jadi tapi akhirnya saya suruh dorong untuk kuliah, tapi nggak mau, tetap dia mau khusus saja di Disnaker. Kebetulan saya kan dari Sidoarjo Pak. Jadi kebetulan di Disnaker Surabaya banyak mengadakan juga seperti itu. Jadi anak saya ikutnya di Disnaker itu, ini untuk meningkatkan skill knowledge-nya di situ. Nah, ini juga salah satu bagaimana nanti Bapak Ibu guru itu bisa membedakan mana yang passion itu yang kira-kira itu siswa itu mau terikat dengan jam kerja. Karena ada perusahaan itu harus terikat dengan jam kerja, contohnya kita naik di Arta ya. Di situ jam kerja kalau siang mungkin sampai jam 2 sampai 10 malam gitu ya di situ. Kalau saya kan jam 8 sampai jam 4 sampai jam 5 di situ. Nggak mungkin kita kerja 24 jam ataupun kerjanya semuanya, karena karakter customer itu berbeda-beda. Nah, kecuali kalau memang itu kerjanya online mungkin bisa ya, mungkin di situ kayak melayani tamu, turis, kita mungkinnya online dari sini ya. Ini. Jadi itu mungkin bisa di passion dari siswa itu memang bisa ditangkap di situ dan arahnya pada kemana di situ yang akan kita arahkan. Terus yang berikutnya adalah nah kalau di perusahaan yang kita Astra ini Bapak Ibu, jadi sebenarnya kepandaian itu ataupun angka kepandaian sempurna dari siswa ya itu mungkin itu nomor belakangan bagi kita. Yang penting adalah attitude-nya. Jadi dapat ditangkap dari mana? Pada saat kita interview, attitude-nya seperti apa dia? Apakah dia itu memang keminter gitu ya? Pinter dari keminter itu bahaya juga di situ. Karena bisa mempengaruhi teman-teman yang lain. Kalau jadi pinter nggak masalah, tapi lihat karakternya di situ ya. Terus yang kedua, apakah dia mau mengikuti meskipun tidak pinter? Karena di perusahaan itu pasti akan dilakukan upgrade skill dan knowledge di situ dengan training internal yang dilakukan. Entah itu di internal maupun disekolahkan lagi oleh perusahaan. Itu pasti seperti itu. Untuk kalau itu kita perusahaan yang memang harus selalu belajar di situ. Karena sampai sekarang pun saya juga harus sertifikasi tiap tahun sekali untuk produk-produknya Toyota. Yang perusahaan sekarang ini kan Toyota Cross yang baru keluar itu sertifikasi juga baru ada di situ. Nah itu. Nah baru kedua nanti kita lihat apakah skillnya yang dia dapat dari sekolah ya knowledge-nya itu bisa membantu dia enggak gitu. Ya kalau kita sih nilai 6, 7 itu sudah sangat bagus menurut saya. Karena kalaupun tadi seperti Bapak Kepala Sekolah tadi bilang bahwa kalau siswa itu langsung terjun dengan pressure yang tinggi nggak mungkin jadi ini. Jadi kita mesti level dasar dulu ya. Kalau kita sih di Toyota ada 3 atau 4 tahapan di situ. Level dasar sampai dengan level yang paling tinggi itu presetnya beda-beda. Tapi yang pertama pasti pembinaan dulu. Seperti yang tadi itu. Jadi jangan khawatir sebenarnya adik-adik nanti itu kalau mendaftar. Kebetulan kemarin saya sudah membuka lowongan 2 di situ dan alhamdulillah 1 dari SMK Negeri Singaraja, satunya itu kebetulan karena saya kebutuhannya sangat mendesak, saya dapat ambil dari Jawa 1 kebetulan gitu. Jadi ini karena kita tunggu tidak ada, jadi kebetulan dari Jawa ada yang lulus ditambah ke kita 1 di situ ini. Jadi yang tes bukan saya dari Jawa, cuma sana kelebihan akhirnya kasih ke saya 1. Sama kondisinya dengan yang Denpasar. Kemarin Denpasar Gianyar Tabanan kita juga melakukan tes, tidak banyak yang daftar, paling banter 10 yang daftar di situ. Makanya ini saya juga aneh fenomena seperti apa kok bekerja dengan waktu tertentu ya itu banyak kurang peminatnya di kita di situ. Padahal kalau dari jurusan otomotif aja itu juga cukup banyak di Denpasar di Bali ini di situ. Dari sini aja sudah ada berapa kelas. Dari Bali Mandar juga ada berapa, sehingga dengan lokal itu kita harapkan tidak perlu membawa dari luar, masukkan dari luar dan ke sini di situ. Terus yang terakhir terima kasih Bu Kasih tadi untuk informasinya tentang beberapa informasi termasuk kartu AK1 ya, itu nanti juga jadi masukan dari kita. Nanti kalau mau ada yang melamar kita lanjutkan untuk mencari AK1 dulu di Disnaker supaya bisa ketahuan kalau dia diterima dan tidaknya diterima di situ. Karena itu juga kita baru tahu kalau membawa
AK1 itu kemarin juga kita sarankan untuk mencari AK1. Biasanya kan satu kelakuan baik aja yang dari kepolisian biasanya seperti itu ini. Dan di situ. Nah, dari saya sih masukan saya itu aja. Kalau dalam pelaksanaan sih nanti kita ikut itu aja. Kebetulan memang kemarin di saya mohon maaf belum bisa memberikan lowongan pekerjaan. Tapi kalau marketing silakan. Kalau marketing silakan. Kita open terus marketing. Jadi marketing itu dalam hal berjualan. Jadi kalau saya baca-baca buku literatur, banyak yang berhasil itu malah dari marketing. Jadi leader kita itu banyak dari marketing. Jadi memang marketing awalnya itu susah-susah, tapi begitu dia sudah dapat jalan itu akan mudah menjadi leader. Karena kebetulan hampir semua kepala kita, mulai dari bawah sampai CEO kita itu semuanya dari salesman di situ. Jadi dengan bagian salesman marketing itu karena dia satu skillnya dapat, ngomongnya dapat, komunikasi dapat, terus itu produk knowledge-nya dapat, humanis, hubungan dengan orang lain dapat, hubungan dengan pejabat dapat semua. Sehingga itulah salah satu pengalaman yang marketing. Maka kalau marketing jangan dianggap remeh. Mungkin di awal susah, tapi lama-lama saya yakin pasti bisa. Karena kemarin ada 3 dan 4 bulan marketing dari tempat saya itu tidak jualan sama sekali. Dimarahin sama kepala cabang saya, habis-habisan dia. Pak, ini gimana saya mau keluar ini? Saya kasih clue aja. Kamu 1 bulan harus mati-matian cari unit minimal 4. Gimana pun caranya kamu keluarin uang, utang-uang, gak apa-apa untuk kemana-mana. Setelah itu kamu akan dimudahkan. Karena pengalaman seperti itu. Itu dapat 1 bulan dapat jualan 4. Berikutnya dia jualan 4, 5, jualan ya, karena apa? Karena dia dikira susah jualannya, ternyata gampang. Nah itu akhirnya kemudahan itu yang membuat orang itu berhasil. Dari saya itu aja, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Kadis dan Pak Bukasi atas informasinya semuanya. Selamat pagi, Om Santi Sandiro. Ya, terima kasih sudah sampaikan kepada Pak Handi Kurniawan, Bapak Ibu panitia yang kami hormati. Demikian tadi informasi atau masukan-masukan yang telah disampaikan oleh Pak Handi Kurniawan dari PT Toyota Auto 2000 Bang ya. Auto 2000 Singaraja. Ya, informasi yang telah disampaikan yang tadi adalah di Toyota sering membuka lowongan kerja, tetapi pencari kerjanya minim Pak ya, jadi tidak sesuai dengan apa yang ingin diharapkan. Mungkin ini sebagai ajang kita cobanya ini. Nah kemudian Pak Andi juga menyampaikan dalam perekrutan itu yang diutamakan, yang diutamakan itu adalah attitude-nya, sikap daripada pencari kerja, itu yang diutamakan. Dan diharapkan juga untuk pencari kerja ini nanti informasi yang dari Dinas Tenaga Kerja untuk mencari AK1 Pak. Jadi demikian informasi yang disampaikan oleh Pak Andi, dan mungkin nanti diberikan penegasan dari Disnaker terkait dengan apa yang tadi telah disampaikan. Untuk selanjutnya kami mohonkan kepada Ibu Lia Ratnasari sebagai perwakilan dari Eri Arta Motor untuk menyampaikan masukan ataupun arahan terkait dengan job fair. Untuk waktu dan tempat kami silakan Bu. Baik, terima kasih. Selamat siang ya, yang terhormat Bapak Kepala SMK 3 Singaraja, terus Bapak KB dari Disnaker dan panitia dari SMK 3 untuk acara job fair-nya. Jadi dari kami dari Ediarta beberapa kali sudah ikut job fair ya, yang telah dilaksanakan oleh Disnaker. Jadi beberapa saya bisa memberikan evaluasi lah ya acara-acara, dan termasuk ini kali pertama Ediarta untuk diundang memberikan masukan atau jadi narasumber di sini untuk memberikan masukan-masukan yang akan dilaksanakan oleh SMK 3 untuk job fair-nya yang pertama kali juga ya. Jadi di sini untuk SMK 3 kami di Ediarta banyak juga alumni-alumni yang dari otomotifnya, termasuk nggak hanya otomotif, dari komputernya juga ada, dari TKJ ya, jaringannya pun ada, sama multimedia pun ada di Ediarta. Nah kita di marketing itu masuknya. Jadi di sini untuk tadi juga disampaikan dari Toyota itu perkembangan
perkembangan yang ada di otomotif kan terus berkembang ya. Untuk sepeda motor tidak melulu itu aja, bahkan terus meningkat dari motor tersebut. Jadi terima kasih juga sudah mengikuti lanjutannya apa yang datang baru-baru lagi untuk produksi dari sepeda motor itu. Terus untuk selama ini kita ikut job fair itu ada suksesnya, bahkan ada juga tidak suksesnya seperti itu. Ya Bu Ars ini pun sudah sangat tahu dari Ediarta. Kita ikutin dari Imako ya, gedung Imako juga pernah ikut. Bahkan kemarin pas ulang tahun Kota Singaraja ya kita juga ikut. Bahkan di situ yang paling buruk ya, kita dapatnya cuma 1 nama, Bu. dari kita sudah berhari-hari di sana, ada 3 hari atau 2 hari? 3 hari ya. 3 hari itu kita hanya dapat 1. Nah kebanyakan kemungkinan ya, dan saya sendiri jarang untuk ikut job fair. Saya di atas selaku direktur Bu, untuk mewakili HRD-nya di sini. Jadi kemarin waktu acara ulang tahun Singaraja itu hanya 1, dan anak-anak bilang dari pihak HRD bilang karena kebanyakan bukanya yang untuk luar negeri seperti itu. Jadi akhirnya yang datang ke kita sedikit. Terus untuk informasi seperti tadi sudah disampaikan agar lebih melebarkan lagi untuk informasi bahwa kita membuka job fair. Nah karena saat ini juga kami dari Ediarta itu kurang di stak untuk di toko yang Seririt. Di toko yang Seririt, toko yang terakhir kita yang termasuk paling jauh dari pusat. Ya jadi akhirnya di sana kurang untuk stafnya karena mungkin jauh jadi kurang informasi ada job fair atau mungkin terlalu jauh untuk datang ke Singaraja untuk ngikutin job fair. Jadi di sana memang lagi kalau bilang krisis ya lumayan ya, karena kita buka 2 shift sudah belum mumpuni untuk tim toko terutama. Nah untuk tim toko dari SMK 3 juga kayaknya jurusan yang otomotif kebanyakan laki-laki Pak ya. Kebanyakan laki-laki, jadi kita seenaknya sih di tim toko sudah tahu sepeda motor juga di pramuniaganya itu untuk pelayanan. Jadi minta tolong ya untuk informasi ada job fair-nya biar diperluas lagi sampai ke daerah barat, daerah timur seperti itu. Tapi kalau untuk saat ini kita di Ediarta tetap kita banyak untuk tetap kita membuka walaupun saat ini ada posisi-posisi yang sudah penuh, belum ada, tapi kita tetap buka untuk jadikan database. Nah kita ada jenjang karir, nanti kan kalau misalnya ada yang resign atau ada yang masih PKWT, ada yang tidak melanjutkan dari stafnya tidak melanjutkan atau dari pihak perusahaan tidak melanjutkan, kita ganti dengan yang database sudah kami simpan seperti itu untuk informasi. Jadi hanya itu ya dari pihak kami untuk masukannya dan informasi. Habis itu dari memang anak-anak saat ini sudah milenial semua. Milenial, jadi lebih baik mereka kerjanya ya fleksibel, nggak mau terikat waktu seperti itu. Dan termasuk dari pihak kita juga dari Ediarta mencari generasi-generasi yang termasuk milenial. Ya dari generasi milenial untuk menjadi timnya Ediarta seperti itu. Dan memang untuk rekrutmen seperti tadi Bu Ars ini bilang, memang kita ada tahap-tahapannya. Dan kebanyakan juga udah beberapa hari kan kita ada tahapan dari buka loker sampai staf itu diterima, ada beberapa tahapan, bahkan ada tes lapangannya juga. Seperti itu yang membuat kami juga agak lambat untuk prosesnya, karena memang benar-benar kita menseleksi yang tepat. Kalau misalnya datang job fair, habis itu kita interview, langsung kita terima, bahkan ya nggak ada hitungan hari pun mereka bisa kabur atau resign mendadak seperti itu. Ya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih saya sampaikan kepada Bu Lia Ratnasari mewakili Ediarta Motor. Dan tadi disampaikan bahwa informasi untuk job fair ini mohon nanti
sampaikan secara lebih luas ini kepada panitia lebih luas, dan ini sudah kami lakukan ke media-media sosial. Kemudian kita juga punya radio Teknika sudah juga menyampaikan informasi-informasi ini, dan di medsos teman-teman kita alumni juga sudah kami sampaikan. Nah, dari penyampaian dua perwakilan dari dunia usaha, dunia industri, dari Ediarta dan Toyota, pada hakikatnya adalah anak-anak inginnya itu fleksibel kerjanya, sehingga kayak tadi kami lupa juga menyampaikan, Pak Andi juga menyampaikan bahwa anak-anak inginnya itu tidak terbatas dengan waktu. Jadi artinya dalam kata lain, adanya ingin bebas, mau kerja jam berapa ya Pak ya, jam berapa semaunya, atau istilahnya sekarang itu freelance itu. Mungkin untuk kegiatan-kegiatan tertentu mungkin bisa seperti itu. Nah, dari informasi yang telah disampaikan bahwa alumni kita SMK Negeri 3 Singaraja yang bekerja di Toyota maupun di Ediarta Motor itu, kalau di Toyota tadi disampaikan, kalau nggak salah saya tangkap adalah sampai 70% Pak dari alumni kita. Mungkin Ediarta juga hampir sama. Jadi banyak alumni kita yang sudah bekerja di Ediarta Motor. Baik Bapak Ibu, demikian tadi informasi dan masukan-masukan dari Bapak dan Ibu dari dunia usaha, dunia industri. Untuk selanjutnya mungkin sebelum ke diskusi, mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu dari tim Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng. Untuk itu kami silakan Pak Kabid ataupun Bu Kasih. Silakan Pak. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, jadi saya mungkin menanggapi satu persatu terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Andi dari Toyota. Memang fenomena anak-anak sekarang ini yang kita masukkan di golongan kaum Z sebelum ke kaum milenial, memang fenomenanya itu anak-anak sekarang itu inginnya bekerja tidak terbatas waktu. Nah kemudian maunya lebih mudah, lebih gampang, santai, semuanya serba enak dia maunya. Karena kita mengamati di Dinas Tenaga Kerja sebagai tempat untuk proses penyelesaian administrasi untuk keberangkatan ke luar negeri. Jadi dalam 1 tahun saja kami untuk anak-anak Kabupaten Buleleng itu berangkat ke luar negeri sebanyak 2.200. Saya selalu melakukan interview terhadap anak-anak, proses ID, paspor itu. Kita selalu melihat di angka satunya itu, oh dia jurusan akuntansi, umpamanya kan itu jurusan otomotif itu. Saya bilang, kenapa adik mau berangkat ke luar negeri? Satu jawabannya, dia ingin merubah taraf hidup. Kita sampaikan bahwa merubah taraf hidup itu tidak mesti harus ke luar negeri. Lebih bahagia, lebih enak rasanya bekerja di tempat kita. Saya bilang itu. Kalau ke luar negeri itu mungkin orang hanya menilai dari casing kayak HP ya. Dari casingnya aja dilihat enak, membawa uang banyak. Padahal dia di sana statusnya sebagai pekerja keras. Nah jelek, ngomong cerbabu itulah ya. Nah yang begitu kita berikan pemahaman seperti itu. Jawabannya selalu seperti itu. Saya ingin cepat merubah taraf hidup. Gitu. Padahal di sini kita menyediakan loker yang lumayan banyak. Ya. Jadi harapan kami, Bapak Ibu yang di SMK siapapun itu, memberikan pemahaman terhadap anak-anak untuk mencintai, untuk tetap membangun di daerah kita melalui bekerja sesuai dengan jurusannya itu. Kita tidak kalah membuka lowongan, ya seperti itu ya. Jadi itu yang perlu kami tanggapi Pak Andi. Jadi memang fenomenanya anak-anak sekarang seperti itu. Dan yang kedua, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk penerapan angka satunya Pak Andi ya. Jadi mohon itu karena undang-undang sudah mensyaratkan seperti itu harus ya. Nah kemudian yang kedua, Ibu dari Ediarta, saya kadang-kadang malu juga Bu ya, tapi kita anggap sebagai pengalaman itu adalah guru yang terbaik buat kita gitu ya. Karena event ini, event job fair kemarin kita di Buleleng ini, kita baru pertama kali kita adakan bersamaan dengan Hari HUT Kota Singaraja.
Jadi kita belum pernah membayangkan, di samping memang belum pengalaman, kita tidak terbayang seperti ini hasilnya gitu ya. Karena event yang dulu-dulu kita adakan fokus terhadap job fair itu, pengunjung itu sampai 5.000 dalam waktu 3 hari. Itu job fairnya. Sehingga penyerapan lokernya itu ke 20 perusahaan paling sedikit 900 sudah terserap. Ya, jadi itu kalau kita tidak bersamaan ya. Tapi karena kemarin Bapak PJ mengharapkan digabung dengan HUT Kota, ya kita melaksanakan. Tapi kita kembali lagi Bapak Ibu, kita anggap sebagai pengalaman. Jadi untuk kedepannya kita bisa melakukan evaluasi, mudah-mudahan lebih baik lagi nanti ya, karena ini rencana mudah-mudahan disetujui. Ini kita akan digabungkan dengan HUT RI ya. Jadi ya nanti kita harapkan informasi, masukan juga ya dari perusahaan yang terlibat nanti di dalamnya, bagaimana caranya mengemas job fair di tahun ini biar lebih baik lagi Bu ya. Jadi terima kasih Bu, setiap tahun kami selalu merepotkan Ibu untuk berpartisipasi ya. Baik, kiranya itu Bapak Ibu yang dapat kami berikan informasi. Mungkin ada tambahan Pak? Ya. Ya, terima kasih Bu Arsiani atas pergasan yang telah disampaikan. Bapak Ibu, sebelum diskusi kita break dulu. Ya, ini nanti setelah diskusi beberapa saat, nanti kita lanjut ke terakhir aja. Oke. Ya Bapak Ibu, kita revisi kembali ralat sedikit. Jadi untuk menyingkat waktu Bapak Ibu, kita lanjut. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu Kadisnaker Kabupaten Buleleng dan masukan-masukan dari dunia usaha, dunia industri, kami mohon disampaikan. Dan nanti setelah diskusi ini kita akan break dan lanjut ke lokasi job fair yang akan kita laksanakan. Jadi mungkin kalau ada masukan silakan disampaikan. Oke. Untuk itu sebelum ada diskusi, ada penegasan dari Bapak Ketua Panitia. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Made dan juga Bapak dan Ibu yang sudah menerima masukan terkait dengan persiapan pelaksanaan job fair SMK Negeri 3 Singaraja yang baru pertama kali kita selenggarakan, dan ini berkaitan juga dengan kegiatan ulang tahun. Yang pertama yang perlu tadi ditegaskan oleh Ibu dan juga Pak Gede dari Dinas Tenaga Kerja, yakni tentang bagaimana peran PKK di sekolah. Sebagaimana yang disampaikan kemarin bahwa PKK ini secara undang-undang ada di bawah naungan Dinas Tenaga Kerja. Nah, untuk itu bagaimana pemberdayaan PKK yang ada di sekolah ke depan, ini mungkin perlu kita kuatkan kerjasamanya. Seperti contoh bagaimana membekali tamatan kami dengan AK1. Dulu sekitar tahun 90-an itu ada kerjasama di mana setiap tamatan itu sudah langsung diberikan AK1. Itu masih manual dulu, masih menulis sendiri data-datanya. Sekarang mungkin sudah modern, itu ada online, secara online di data, tinggal membagikan linknya, jadi anak-anak yang tamat sudah bisa terdata di Dinas Tenaga Kerja sebagai pencari kerja. Ini mungkin yang perlu pemberdayaan dan pembinaan dari Dinas Tenaga Kerja terkait dengan PKK yang ada di sekolah. Yang kedua, teman-teman PKK ini utamanya Pak Made sebagai ketua Bursa Kerja Khusus, ya nanti aja Pak De masih keluar. Yang berikut Bapak dan Ibu, sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, bahwa penempatan booth khususnya untuk interview ini mungkin coba kita pikirkan teman-teman panitia, apakah nanti ruangan atau booth khusus untuk kegiatan interview. Ini juga perlu kita pikirkan kalau memang nanti
ada kebutuhan berkenaan dengan tempat pelaksanaan interview. Apakah kita gunakan ruang pertemuan yang lama atau kalau memungkinkan ada di sekitar job fair-nya atau stand-stand job fair biar lebih dekat. Misalnya satu ruang seperti ruang pas. Kalau kita mengganti pakaian itu kan agak tertutup lah, agak privat sedikit. Kemudian berikutnya kami menyelenggarakan job fair ini kan free, Bapak Ibu. Kemarin ada pertanyaan ini apakah membayar atau tidak, mungkin dari Ediarta yang menyampaikan. Jadi free Bapak Ibu, tapi kami juga ingin masukan dari Ibu karena sudah sering menyelenggarakan job fair, apakah perlu kami buatkan piagam penghargaan kepada industri peserta atau dunia kerja peserta sebagai partisipasinya dalam rangka kegiatan job fair ini. Karena kami tidak menyiapkan transport untuk beliau yang datang baik dari luar kota maupun dari dalam kota, tapi kami hanya menyiapkan snack dan makan siang di sekolah. Kemudian itu tentang penghargaan. Kemudian tentang perluasan informasi terkait penyebaran pelaksanaan job fair ini, kami memang menyadari keterbatasan waktu dalam memulai kegiatan ini. Paling tidak sebenarnya 2 bulan atau 1 bulan kami butuh waktu terkait dengan informasi ini, tetapi kami hanya beberapa minggu, Bu. Karena setelah anggaran sudah ditetapkan, kemudian dengan adanya hari ulang tahun sekolah, rencananya ini digabung, tetapi pemikiran kami saat rapat awal adalah dilaksanakan setelah ulang tahun. Namun demikian ada beberapa usulan, itu bagaimana digabungkan dengan ulang tahun dengan waktu yang terbatas. Itu mohon dimaklumi, sehingga dengan demikian perluasan penyebaran informasi terkait pelaksanaan job fair ini tidak keseluruhan menjangkau dunia kerja dan juga alumni, tetapi tadi kami sudah langsung WA teman untuk bisa menginformasikan di radio swasta yang ada di, mungkin yang lagi populer sekarang ini adalah radio non-sendiri ya, non-sendiri gitu. Ya. Itu sudah kami sampaikan dan sudah disiapkan informasinya. Jadi mengingat tadi hanya 82 orang, mudah-mudahan ini bukan data yang valid, tetapi lebih dari itu bisa hadir di sekolah sesuai dengan harapan kami. Kemudian untuk Pak Made khusus di pengelola PKK, tadi penekanannya sangat bagus sekali bahwa kegiatan job fair ini sebetulnya bagian dari PKK. Jadi upaya PKK dalam rangka menyebarkan informasi terkait dengan penyerapan dan informasi tentang peluang kerja. Nah, oleh karena demikian, Pak Made nanti mohon mengkoordinir teman-teman di PKK, jadi tugasnya mungkin lebih diarahkan kepada memperoleh informasi atau data, satu tentang tracer study-nya, jadi bagaimana data tentang alumni yang hadir untuk bisa mengikuti kegiatan job fair, kemudian data terkait dengan transaksi yang terjadi antara industri dengan alumni kita. Itu sekaligus menjadi data di BKK dan juga laporan kami di SMKPK. Nah, itulah kemudian dari panitia memiliki tugas dalam mengelola kegiatan job fair, mengatur, mengelola, menata sedemikian, kemudian dari BKK tentang kontennya. Ini supaya ada pembagian tugas yang jelas nanti, baik untuk teman-teman di BKK dan juga teman-teman panitia. Sebagaimana harapan dari Bapak Kepala Sekolah, fungsional dari kegiatan ini supaya berjalan. Jadi tidak hanya kegiatan terjadi demikian bagusnya, tetapi
secara makna mungkin apa yang kita peroleh dari itu menjadi evaluasi. Dan itu akan menjadi evaluasi di tanggal 20 antara BKK dan juga tim dari Dinas Tenaga akan juga memberikan evaluasi. Kemudian dari Pak Andi tadi juga beberapa menyampaikan tentang hal terkait dengan minimnya pendaftar, bahkan padahal peluangnya cukup banyak. Sehingga kalau minim pendaftar kan seleksinya sangat sulit untuk mendapatkan yang terbaik, katakanlah demikian, sesuai dengan harapan. Namun yang kami lihat di sini menarik tadi disampaikan oleh Pak Andi adalah bagaimana melatih siswa menjadi marketing. Kami memiliki mata pelajaran yang bisa memberikan kemampuan di bidang itu sesungguhnya, namun ini perlu penguatan. Utamanya adalah bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Jadi bagaimana melatih kemampuan berbahasa sekaligus bermanfaat untuk marketing. Ini menjadi muatan-muatan yang sangat bagus nantinya. Bagaimana dia mampu berkomunikasi tetapi kontennya adalah konten marketing. Terima kasih Pak Andi atas masukannya. Mudah-mudahan ini bisa kami sampaikan pada teman-teman di pembelajaran agar penguatan pembelajaran lebih diarahkan kepada kebermaknaan dari mata pelajaran itu sendiri. Baik, demikian masukan-masukan yang sudah disampaikan, mengucapkan terima kasih. Dan nanti setelah kita berkunjung ke rencana lokasi stand, mungkin ada beberapa nanti yang kami dapatkan. Dan satu tadi adalah tentang penghargaan. Terima kasih, Pak Adi, yang kembalikan. Ya, terima kasih Pak Lurah. Jadi Bapak Ibu, demikian tadi penegasan-penegasan yang telah disampaikan oleh Pak Lurah. Jadi terkait dengan pelaksanaan job fair. Untuk itu kami sampaikan kembali, kalau mungkin ada pertanyaan ataupun hal-hal yang perlu disampaikan, mohon kepada Bapak Ibu Panitia untuk menyampaikan. Kebetulan pada hari ini, pada saat ini ada Bapak dari Disnaker dan dari Budi. Silakan Pak Arya, silakan Pak. Mohon dibantu Panitia. Mohon maaf, tadi ada peserta kami karena ada kegiatan di pemesinan juga Bapak Ampura dari teman-teman yang dari mesin kami. Terima kasih. Kalau saya cermati, kesuksesan job fair ini itu diukur dari keterlibatan industri yang hadir, kemudian diukur juga dari datangnya mencari kerja pada event itu. Nah, kami di SMK Negeri 3 sudah berupaya semaksimal menggunakan sumber daya yang ada untuk mensosialisasikan ini. Dan ternyata dari sumber daya yang kami miliki, data terakhir yang kami dapat hanya sejumlah 98 alumni. Nah, mungkin dalam kesempatan ini kami bisa minta bantuan pada industri pasangan kami, baik di Toyota maupun di Arta, untuk mungkin di humas masing-masing industri turut serta juga mensosialisasikan bahwa dengan caption mungkin kami hadir di SMK 3 dalam acara ini, sehingga mungkin user atau member di masing-masing humas itu bisa mengetahui dan menyampaikan juga agar daya jangkau dari event ini bisa lebih luas. Mungkin kami juga bisa minta bantuan pada Disnaker lewat humas, mungkin lewat humas Pemkab Buleleng untuk disampaikan sehingga daya jangkau informasi ini juga lebih luas, sehingga mencari kerja yang datang juga bisa lebih maksimal. Demikian dari kami, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Putu. Mungkin berikut ada lagi masukan? Cukup? Ini silakan mungkin tanggapan dari Bapak Ibu dari Disnaker dan Bapak Ibu dari Dudi. Silakan Bapak Ibu. Mungkin Pak Kabit mungkin untuk informasikan untuk bisa meneruskan dari humasnya di Disnaker juga bisa menyampaikan ada kegiatan job fair tanggal 17-18. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi terkait dengan pertanyaan daripada Ketua BKK, Bapak Ketua BKK, Panitia BKK. Ketua BKK-nya yang Bu. Oh iya, perlu Pak. Jadi pengalaman kami Pak, jadi setiap kita selesai melakukan job fair, sebagai ucapan terima kasih kami selalu menyerahkan sertifikat
penghargaan atas ikut partisipasinya itu pada hari penutupan. Jadi diserahkan langsung kepada perusahaan. Itu tidak mesti harus membayar karena beliau juga kan ada membangun di kabupaten, Pak. Jadi mari kita sama-sama bergerak untuk Kabupaten Buleleng. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan mohon bantuan informasi. Jadi kami di Dinas Tenaga Kerja memang berada tempat untuk informasi lowongan. Jadi Bapak Ibu bisa mengirim flyernya kepada kami sehingga nanti kami bantu memasang. Ya, bantu memasang, kemudian kami akan mengirimkan ke website kami, ke Dinas Kominfo Santinya juga. Jadi lewat medsos kita bantu nanti. Cuman flyernya harus dipercepat. Ya. Kiranya itu Bapak yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Oke Bu, siap Pak, flyernya sudah ada Bu, sudah ada. Mungkin teknisnya nanti mungkin ke Bu Santi nanti kami untuk menindaklanjuti hal itu. Mungkin Umas, kebetulan TPKK-nya Umas juga. Kita TPKK-nya Umas kok. Oke, mungkin dari Ibu mungkin bisa membantu kami setiap saran dari teman kami untuk bisa mensosialisasikan atau menginformasikan di web ataupun di Umasnya Ediarta. Mungkin sedikit statementnya Bu, silakan. Untuk yang tadi ya, untuk dari kita bisa untuk share di sosmed ya. Di Ediarta ada beberapa sosmed, ada di IG, ada Facebook. Nanti seperti biasanya kita share itu loker, terus di bawahnya itu ada contoh loker. Di bawahnya nanti diisi work interview ya, langsung di bawahnya. Job fair di bawahnya itu biasanya. Kan ada desain loker, desain lowongan pekerjaan yang sudah kita buat seperti biasa. Biasanya di bawah kita taruh isi tulisan lamaran, dibawa ke kantor pusat di Bungkulan biasanya. Nah, nanti dirubah di bawahnya bahwa kita hadir di SMK 3 seperti itu. Juga sebelumnya kita pernah diundang di SMK 1, ikut job fair juga pernah. Seperti itu, langsung dari SMK 1-nya yang bilang untuk di bawahnya dirubah, langsung di interview, dia langsung yang berubah juga. Kita ngasih atasnya aja seperti itu. Oke. Ya, terima kasih Bu statementnya yang baru disampaikan. Mungkin Pak Andi, silakan Pak. Terkait dengan keinginan daripada teman kami, jadi untuk bisa juga menginformasikan ke dari perusahaan ataupun humas Bapak. Terima kasih Bapak. Nah, selaras dengan Ibu kasih tadi untuk mungkin kita juga bisa bantu ya, tapi minta tolong untuk desain flyernya itu mungkin dikirimkan sehingga kita gabungkan dengan desain dari kita dan dari Disnaker. Disnaker di situ bekerjasama dengan SMK 3 Disnaker mengadakan job fair di lokasi ya SMK 3 ini. Seperti itu aja Pak. Ya, terima kasih Bapak. Demikian, jadi terima kasih atas statement dari Bapak dan Ibu dari Disnaker dan dari Dudi. Dan terkait dengan sertifikat penghargaan Bapak, kami usulkan juga pada Ibu yang tadi menyampaikan diberikan penghargaan. Rencana kami karena ini kebetulan momennya adalah ulang tahun Ibu, rencana kami akan mengundang Bapak Ibu dari Dudi pada saat puncak ulang tahun Pak Bu, tanggal 21. Bagaimana kalau nanti penutupan job fair kan tanggal 18 Bu, kita diberi untuk pemberian sertifikat kepada peserta kita berikan di tanggal 21. Mungkin menurut Ibu bagaimana Bu? Atau di penutupan? Oh iya. Oh nanti di sekolah aja ya, di kantor sekolah. Oke Bu, terima kasih. Silakan Bu. Mungkin sedikit Bapak Ibu kita sharing ya, karena terkait dengan informasi job fair kita khusus untuk BK, untuk SMK 3 ini. Sekarang kalau informasi kita share lewat media. Ya, lewat media ini sebenarnya sasarannya itu kan untuk alumni. Untuk alumni, kemudian untuk masyarakat sekitar, yang namanya masyarakat sekitar kan di depan Pak ya. Nah kemudian
untuk SMK terdekat. Jadi hanya satu saja saya informasikan untuk lebih ketat lah Pak, karena ini nanti informasinya diberikan kepada masyarakat umum, jadinya seolah-olah seperti kita joker di kabupaten. Jadi lebih ketat penjagaannya di depan, kita mengantisipasi sesuatu yang tidak kita inginkan kan gitu deh. Oke, jadi mohon itu aja ini yang masukannya. Terima kasih. Iya, Ibu, terima kasih masukannya. Mungkin panitia mohon dicatat terkait dengan apa yang tadi telah disampaikan terkait dengan kegiatan dan perlu juga pengamanan, Ibu. Artinya pengamanan undangan-undangan yang datang begitu. Jadi siap Bu, kami laksanakan. Oke, masih ada Bapak Ibu. Sebelum kita nanti akan keliling ke lokasi, mungkin nanti ada arahan-arahan dari Bapak dan Ibu dari Dinas Tenaga Kerja dan dari Dudi terkait dengan tempat ataupun stand yang akan kami rencanakan didirikan di depan aula dan di selatan aula. Jadi rencananya kita nge-L, artinya karena yang memberikan loker itu adalah 24 Dudi dan yang siap hadir 19 gitu Bu. Jadi ada lokernya 24 perusahaan. Jadi yang hadir yang istilahnya ada di stand itu 19 yang siap hadir. Tapi lokernya sudah masuk 24 perusahaan Bu. Oke. Ada tambahan Bu Santi, silakan. Sementara 24 Bu. Om Swastiastu. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Yang terhormat Bapak Kabid dari Disnaker, Ibu Kasih, dan Bapak Andi dari Auto 2000, Bu Ria serta rekan dari Edi Arta. Yang sebenarnya kami mohon petunjuk sih Bapak ini saran Ibu. Jadi per jam ini, jadi ada tambahan dari satu perusahaan yaitu dari PT Duta Putra Kahuripan. Dia kan penyalur tenaga kerja ke luar negeri. Jadi yang sebelumnya ada 24 perusahaan yang akan hadir. Namun sekarang bertambah jadi satu, jadi 25 perusahaan, jadi 20 perusahaan yang memang bersedia bisa hadir dan buka stand di sini. Jadi 5 perusahaan hanya membuka loker saja tanpa bisa hadir ke sini. Jadi mohon petunjuknya karena itu kan terkait dengan calon tenaga kerja ke luar negeri seperti apa teknisnya, karena memang ini hal baru untuk kami. Jadi sebenarnya dari kami menghubungi 46 perusahaan Ibu dari Jumat yang koordinasi saran Bu Arsyani ke Disnaker langsung. Jadi dapat petunjuk dari Bu Arsyani itu ada 13 perusahaan dari rekomendasi beliau ibunya. Jadi kurang lebih ada sekitar 4 perusahaan yang agen tenaga kerja ke luar negeri. Sebenarnya semua sudah kami hubungi langsung via telepon dan kami bersurat. Tetapi ada 3 perusahaan yang memang yang tidak bisa hadir untuk tanggal 17 dan 18. Jadi satu perusahaan dari PT Duta Putra Kahuripan barusan saja mengonfirmasi lewat WA memang bisa hadir. Nah terkait dengan itu, jadi kan ada penyalur tenaga kerja yang akan ke luar negeri itu. Jadi mohon petunjuknya Bapak Ibu. Jadi seperti nanti teknisnya ketika tanggal 17 dan 18. Terima kasih. Baik Bu Santi, jadi keterlibatan P3MI, jadi kita yang sudah tadi sampaikan bahwa kita hanya memfasilitasi, bisa memberikan informasi terkait dengan perusahaan di dalam negeri saja. Kita bisa berbicara banyak tentang perusahaan dalam negeri, tetapi kalau untuk perusahaan yang keluar negeri, jadi kita serahkan langsung pencakar terhadap P3MI-nya. Ya. Jadi berikan informasi saja bahwa di sini ada satu stand untuk P3MI yaitu perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Jadi silakan adik-adik yang mau berangkat ke luar negeri hubungi ini gitu. Oke. Gambaran umum saja kasih untuk pencakarnya. Jadi itu yang dapat kami informasikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu dan Bu Santi. Jadi teknisnya yang harus dilakukan kalau ada hal seperti tadi juga sudah diberikan secara teknis oleh Bu Arsyani. Mungkin masih ada Bapak Ibu, cukup?
Pas. Baik Bapak Ibu, demikian tadi arahan dan teknis pelaksanaan Joper yang tadi sudah diberikan masukan-masukan dari Bapak Ibu dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng, dan dari Bapak Ibu dari Duti Edi Alta Motor dan dari Toyota Auto 2000. Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita break dulu, dan setelah break kita lanjut ke lokasi Bapak Ibu. Jadi lokasi stand yang akan kita buat pada saat nanti Joper 17-18 Juli 2023. Untuk selanjutnya kami ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, dan kami mohon maaf bila dalam pelaksanaan kegiatan workshop persiapan Joper 2023 ini kalau ada keliruan, kami atas nama lembaga dan panitia kami mohon maaf. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dari Disnaker dan dari Dudi. Kami tutup pertemuan pada hari ini dengan ucapan Parame Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.